Bersembunyi dalam persembunyian, mengandalkan prestise ruang. Sungguh ketika aku tidak bisa membunuhmu dengan menunggu. Tiba-tiba, seorang Jenderal Sky Surveyor dengan marah mengeluarkan cambuk dewa. Dan cambuk dewa menyapu ruang, menyebabkan ruang bergetar dan runtuh. Namun, tidak peduli seberapa ganasnya cambuk ilahi dari Surveyor Langit, sosok ramping itu seperti ikan loah, dan mustahil untuk dibunuh. Kadang-kadang, Qin Yichen tersapu, tetapi hanya sinar riak cahaya ilahi. Seolah-olah pemboman cambuk ilahi ini adalah sisa waktu yang telah dipukul beberapa napas yang lalu, dan itu tidak akan menyakiti Qin Yichen sama sekali. Wajah banyak dewa dan iblis berubah sedikit, dan waktu dan ruang terkondensasi, yang benar-benar menakutkan. Namun, dengan begitu banyak kaisar yang kuat, mereka tidak dapat membersihkan Qin Yichen. Lihat aku menangkapnya. Fan Wanli berteriak dan mengorbankan segel besar, yang jatuh dari langit sampai ruang dan waktu hancur semakin kecil, dan tekanan menjadi semakin rusak. Waktu dan ruang yang bisa dilalui Qin Yichen menjadi semakin sulit untuk disembunyikan. Kong Wu bersembunyi di gunung berapi, gemetar ketika dia melihat lurus. Meskipun dia juga seorang Raja Tao yang kuat, tetapi metode saluran Dewa Surgawi semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat dia ikuti. Bapak. Kong Wu mengertakkan giginya dengan cemas, dan kemudian memandang Bai Guanxing, yang berdiri di kejauhan, dengan ekspresi tidak pasti di wajahnya. Jika saudara-saudara dari klan Bais dapat membantu mereka dan memata-matai kelemahan dewa dan setan ini, sang suami mungkin masih memiliki kekuatan untuk bertarung, tetapi sekarang, harta dari keluarga kaisar memang tersedia, dan sulit bagi Qin Yichen untuk bersembunyi di ruang dan waktu. Tetapi dewa manusia kekar tiba-tiba meledak ketika dia melihatnya. Feng Tianxing, ku dengar pedangmu sangat kuat. Bisakah dia mengalahkan tinjuku? Tanda seru. Saya melihat dewa manusia itu meledak menjadi otot, auranya ganas, dan dia berubah menjadi ribuan kaki, auranya seperti bel, dan tubuhnya tercekik oleh tekanan. Dao Zun dari klan Kuafu. Manusia dewa ini hanyalah pembangkit tenaga listrik klan Kuafu, bernama Kua Zunding, dan seperti namanya, dia seperti Ding yang menghormati dan menekan segalanya dengan tinjunya. Klan Kuafu juga merupakan kaisar dengan warisan yang panjang. Bahkan selama Perang Lik, nenek moyang klan Kuafu, Daneng, bertempur dengan sengit dan menjadi terkenal. Klan Kuafu dilahirkan untuk menjadi sangat tirani, dengan guilotin buatan tangan, dan kaki yang dapat menghancurkan matahari, bulan, dan bintang. Pada saat ini, seluruh tubuh Kua Zunding secara khusus dibangun dengan satu set baju besi berat hitam, baju besi berat tanpa bagian depan, tetapi pisau ajaib memotong di sini. Tetapi itu membuat bilahnya lambat, dan sepertinya akan menghancurkan bilahnya. 36 tangan kaisar. Dalam sekejap, Qin Yichen minum seperti guntur, dan lengan para dewa memadat, dan masing-masing lengan memiliki seorang prajurit Tao di tangannya. Langit dan bumi redup dan bintang-bintang bergetar. Bum bum bum. Tubuh fisik Kua Zunding benar-benar tirani, dan dia berani menggunakan sepasang tinju raksasa untuk memaksa pedangnya, dan yang paling menakutkan adalah kecepatan pemulihan tubuh alami klan ayah Kua. Bahkan Qin Yichen kadang-kadang memiliki pisau tajam, memotong tanda darah di tangan dan kakinya, dan dia dapat pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ketika Fan Wanli dan orang kuat lainnya melihat ini, mereka tiba-tiba dengan dingin berteriak. Kai Zunding menyeretnya, semuanya, cepat bunuh pencuri ini. Dewa bawaan tidak ada yang hebat. Kong Wu menatapnya dengan tergesa-gesa. Tetapi untuk tingkat pertempuran ini, untungnya dia bersembunyi di samping sisa-sisa leluhur klan angin. Jika tidak, dia bisa mengambil nyawanya dengan hanya sisa kekuatan. Ketika Bai Guanxing melihat ini, dia terus berkata, Tuanku, jangan sengaja melukai umat manusia itu. Kong Wu sangat marah sampai dia mematahkan giginya dan menyakitiku. Apakah Anda masih tahu apa itu cedera yang tidak disengaja? Namun, pada saat ini, melihat banyak orang kuat datang untuk membunuh, memuji seluruh tubuh Zunding dengan pola dao kekerasan, otot-otot yang sudah meledak bahkan lebih kokoh, jari-jarinya lebar, dan mereka benar-benar menjepit tentara dao yang ditransformasikan oleh tangan kaisar. Adegan ini membuat Kong Wu hanya merasa ngeri, dan dia menyadari bahwa perbedaan antara ras manusia mereka dan dewa langit jauh lebih banyak daripada alam. Dengan kedua telapak tangan menghancurkan begitu banyak tentara Tao, bahkan jika mereka memberinya alam yang sama, ras manusia takut bahwa itu jauh dari kemampuan untuk melakukannya. Pada saat ini, Kua Zunding tiba-tiba menutup jari-jarinya dengan erat, dan benar-benar menjepit seorang prajurit Zundao. Meskipun beberapa jarinya terluka dengan bekas luka, sulit untuk menyembunyikan keganasannya. Hahaha, Feng Tianxing, pedangmu sangat kuat. Itu melukai kulitku. Dia tertawa terbahak-bahak, membual bahwa aura Zunding sangat kuat. Dia menoleh tiba-tiba, dan kemudian memukul Qin Yichen dengan keras. Kong Wu sudah ketakutan setengah mati pada saat ini. Tuan dikelilingi oleh dewa dan iblis jika dia ingin bersembunyi. Tentara Dao itu akan ditekan oleh Zunding. Dan tanpa tentara Tao ini, di manakah lawan dari dewa dan iblis ini? Jika Anda ingin mengguncang, jangan melihat pukulan palu kepala Kua Zunding yang terlihat agak kasar dan kekaisaran.
Tapi ini juga keganasan ayah Kua. Hanya mengandalkan pujian atas kekuatan fisik yang menakutkan dari Zunding, kepalanya terbentur. Lebih kuat daripada banyak tentara Tao. Dapat dikatakan bahwa langit hancur, bumi terguncang. Niat membunuh di belakangnya dengan cepat mendekat, dan urat keras kepala Zhuang Zunding dapat dilihat dengan jelas. Tetapi Qin Yichen tidak takut, tetapi hanya geli. Kepalamu keras, bukan? Kalau begitu potong roh surgawimu dan lihat betapa sulitnya itu. Memotong. Di mata Qin Yichen, jika Kua Zunding menyeretnya dengan tirani tubuhnya, itu masih akan membuatnya merasa licik. Tapi pada saat ini, kekuatan pedang memukulnya dengan pisau, dan dia menjulurkan lehernya untuk menemukan kematian. Tapi Kua Zunding yakin, dengan kekuatan fisiknya, dewa bawaan ini tidak sembarangan. Namun, ketika dewa pedang bawaan yang sangat kecil baginya memancarkan cahaya pedang yang terang dan menakutkan, Kuang Zunding tahu bahwa dia salah, dan ketakutan besar menyelimuti dan bahkan menelan Dao Heart-nya. Tanda seru. Wow. Di bawah garis miring, sepertinya diam. Namun, di mata Kua Zunding, hanya ada sebilah cahaya tajam, yang tampaknya merupakan cahaya paling tajam di langit, dan dalam sekejap, itu menghancurkan mata dewanya dan dua darah dewa mengalir dengan mengesankan. Bukan hanya itu, tetapi Kua Zunding merasa bahwa roh surgawinya sangat menyakitkan, seolah-olah dibelah oleh Seng Sheng, menyebabkan otak dan meridiannya meledak. Ledakan. Saya melihat raksasa dari klan ayah Kua berteriak di punggungnya, dan suara melolong membuat bintang-bintang bergetar, yang membuat orang-orang Brahmawan Li merasa kedinginan. Kepalaku, kepalaku. Zunding mencungkil kepalanya, menutupi kepalanya dengan tangannya, seolah-olah dia akan menutup luka pedang yang menahan roh surgawi lagi, bukan untuk membelah kepalanya menjadi dua. Ini, pisau macam apa ini? Bahkan jika kamu adalah dewa pedang bawaan, kamu tidak bisa memotong pedang sekuat itu jika kamu tidak menjadi seorang pangeran. Ada sedikit ketakutan pada para dewa dan murid sihir Fan Wanli dan yang lainnya. Tubuh Zunding Ding adalah yang paling tirani di antara mereka, tapi masih dibelah dari alis hingga tenggorokan oleh pisau ini. Hanya Qin Yichen yang berdiri dengan pedang, berdiri di langit, pedang ajaib di tangan Dao Dao Emperor bersinar terang. Pisau ini diciptakan olehku, dan dinamai sebagai dewa. Lawan langit. Melawan langit berarti membunuh para dewa dan iblis di angkasa, tajam dan ganas, bukan untuk memotong kekuatan, tetapi untuk memotong daging.